Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, untuk materi pertama di kelas 7 yaitu tentang bilangan bulat. Mungkin kalian pernah dengar apa sih bilangan bulat itu? Tapi bukan bilangan yang bulat-bulat ya. Definisi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Nah, kalau udah saya sebutkan seperti itu, pasti kalian sudah memiliki bayangan. Oh, berarti ini akan berkaitan dengan garis bilangan. Yaps, betul. Kita akan lihat garis bilangan. Nah, sudah ketemu garis bilangan. Perhatikan. Untuk posisi kiri dengan garis berwarna merah, yaitu dari 0 menuju ke kiri, semakin ke kiri, maka bilangan akan semakin negatif dan semakin kecil. Kemudian untuk 0 ke kanan, dari 0 ke kanan, semakin ke kanan, maka bilangan akan semakin besar dan positif. Contoh, saya mempunyai negatif 1 dengan negatif 50. Kira-kira antara negatif 1 dengan negatif 50 lebih besar yang mana? Kalau kalian menjawab negatif 50, maka jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena negatif 50 itu makin ke kiri, berarti menjauhi angka 0, maka nilainya semakin kecil. Nah, kalau negatif 1, dia hampir mendekati 0 dan mendekati angka positif, maka dialah lebih besar. Maka jawabannya negatif 1 lebih besar dari negatif 50. Kayak gitu. Contoh lagi, saya mempunyai soal misalkan negatif 200 dengan 10. Lebih besar yang mana antara negatif 200 dengan 10? Ada yang jawab adalah 10. Iya, betul. Kenapa 10 lebih besar dibandingkan negatif 200? Karena negatif 200 makin menjauhi angka 0. Sedangkan 10 itu makin ke kanan, yaitu bilangannya positif. Ya, maka lebih besar. Artinya negatif 200 kurang dari 10. Lanjut ya. Oke. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini kita terbagi menjadi dua, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Adapun untuk sifat komutatif ini dia memiliki sifat yaitu di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 12 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 12. Kenapa? Karena 12 ditambah 13, 25. 13 ditambah 12 juga 25. Sama-sama 25. Itu untuk sifat komutatif. Kemudian untuk sifat asosiatif, yaitu A ditambahkan B ditambah C sama dengan A ditambahkan B ditambah lagi C. Contohnya yang ini, 120 ditambah 30 ditambah 70 sama dengan 120 ditambahkan 30 dan ditambah 70. Kita hitung di sini ya. 120 ditambah 30 tambah 70 yaitu berapa? Maaf, 100 ya. Oke. Kemudian yang kanannya 120 tambah 30 yaitu 150 ditambah 70. Nah, 120 ditambah 100 yaitu 220.
Yang kanan 150 tambah 70 yaitu 220. Kayak gitu. Jadi sama nilainya ya, sama-sama 220. Begitu juga yang contoh kedua dan contoh ketiga. Lanjut, kita operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini ada tiga sifat komutatif, asosiatif, dan sifat distributif. Untuk sifat komutatif hampir mirip dengan yang tadi, bedanya kalau yang tadi di penjumlahan, kalau yang ini di perkalian. Contohnya untuk perkalian 12 kali 5 sama dengan 5 kali 12. 12 kali 5 yaitu 60 sama dengan 5 kali 12 yaitu juga 60. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian A dikalikan B dikali C sama dengan A dikalikan B kali C. Ini sifatnya. Nah, yang ini 2 kali 3 dikalikan 4 terus berubah menjadi 2 dikali 3 kali 4. Hasilnya sama-sama 24. Nah, yang terakhir adalah sifat distributif, yaitu A dikalikan B ditambah C sama dengan A dikalikan B ditambah A kali C. Atau sifat percampuran, contoh 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3 dijabarkan ya, ini dikali ditambah 2 kali 5. Nah, 2 dikali 3 tambah 5 yaitu 8. Terus 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 5 10. Maka didapat 2 kali 8 ini 16. 6 tambah 10 juga 16. Mudah ya? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.